Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar tentang himpunan. Di bagian ketiga, mengenai diagram Venn. Tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat menggambar himpunan dalam bentuk diagram Venn, kemudian menentukan anggota himpunan berdasarkan diagram Venn, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual. Jadi diagram Venn ini khusus untuk menyatakan himpunan. Nah, langkah-langkah membuat diagram Venn yaitu himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang. Jadi nanti di diagram Venn itu bentuknya ada persegi panjang, kemudian lambang S. Nah, S ini ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang, melambangkan semesta. Sedangkan himpunan lain dinyatakan dengan kurva tertutup atau lingkaran dan noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya. Contoh, diketahui ada semesta X sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X anggota bilangan cacah. Nah, karena semestanya diketahui dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, berarti kita uraikan dulu atau kita tuliskan dulu anggota-anggota dari semesta. Nah, anggota dari semesta adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Berarti karena bilangan cacah mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian diketahui lagi himpunan A. Himpunan A ada anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 4, 8. Sajikan dalam bentuk diagram Venn. Nah, ingat langkah yang pertama, buat persegi panjang. Yang kedua, sertakan huruf S di sudut kiri atas. Ya, S ini melambangkan semesta. Kemudian, nah, sebelum membuat lingkaran seperti ini, kalian perhatikan dulu di himpunan-himpunan ini, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B, adakah anggota yang sama atau tidak? Ya. Kalau misalkan ada anggota yang sama, ini kan ada ya, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 8. Yang samanya adalah 1. Berarti, diagram Venn-nya atau kurvanya itu dia seperti ini. Ya, jadi ada di tengah-tengah ini nanti akan ada atau akan diisi oleh anggota himpunan yang sama dari kedua himpunan atau irisannya ya. Nah, itu yang pertama kali harus dituliskan. Jadi karena yang samanya adalah 1, berarti 1 kita tuliskan paling pertama di tengah-tengah ini ya. Antara himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti ini. Ini artinya 1 ini masuk ke himpunan A, sedang 1 juga masuk ke himpunan B. Nah, kemudian sisa-sisanya di himpunan A ada 3, 5, dan 7. Kemudian di himpunan B ada 2, 4, 8 ya. Nah, sementara untuk untuk anggota semesta yang tidak masuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B itu dituliskan di luar lingkaran ini. Nah, harusnya 9 ini di luar ya. Karena 9 tidak masuk ke dalam himpunan A sehingga 9 ini harusnya di luar dari lingkaran. Sama seperti 0. Seperti itu. Selanjutnya, nah masih contoh ya, diketahui S atau semestanya sama, anggota himpunan A-nya juga sama 1, 3, 5, 7, anggota himpunan B-nya 2, 4, 6, 8. Sajikan dalam bentuk diagram Venn.
Langkah pertama tetap ya buat dulu persegi panjang, kemudian sertakan huruf S sebagai lambang semesta di sudut kiri atas. Kemudian perhatikan himpunan A dan himpunan B kalau tidak ada anggota yang sama, maka lingkarannya atau himpunannya akan seperti ini. Mereka saling lepas ya, karena tidak ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama, sehingga lingkarannya saling lepas. Nah, kita tuliskan anggota-anggota dari masing-masing himpunan. Selanjutnya, untuk anggota semesta yang tidak masuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B, itu tulis di luar lingkaran. Ya, 0 dan 9. Oke, seperti itu. Selanjutnya soal cerita himpunan. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Diketahui 27 siswa mengikuti ekskul bola voli, 19 siswa mengikuti ekskul basket, dan 8 siswa tidak mengikuti ekskul voli maupun basket. Tentukan banyak siswa yang mengikuti ekskul voli dan basket, kemudian buatlah diagram Venn dari data tersebut. Kita misalkan dulu A adalah himpunan siswa yang mengikuti ekskul voli, kemudian B adalah himpunan siswa yang mengikuti ekskul basket ya. Ini disesuaikan dengan yang ada di soal cerita. Nah, ini untuk yang pertanyaan A, tentukan banyak siswa yang mengikuti ekskul voli dan basket. Karena pertama yang diketahui adalah semesta. Semesta itu keseluruhan atau jumlah siswa dalam kelas tersebut. Berarti ada 40, kemudian yang ikut ekskul voli ada 27 dan ikut ekskul basket ada 19. Kemudian ini komplement dari A gabung B artinya mereka tidak ikut voli maupun basket. Ada 8 orang. Yang ditanyakan adalah A irisan B artinya banyaknya anggota atau banyaknya siswa yang mengikuti basket dan voli. Nah, ini rumusnya. Banyak anggota semesta sama dengan banyak himpunan A tambah banyak himpunan B dikurangi banyak himpunan A irisan B ditambah banyaknya komplement dari A gabungan B. Nah, tinggal kita masukkan yang diketahui. Karena semestanya sudah diketahui, kita masukkan 40, banyak himpunan A 27, banyak himpunan B 19, ini yang ditanyakan, dan ini 8. Nah, kita ubah posisinya ya, jadi dia pindah ruas ke kiri, yang ini. Jadi banyaknya anggota irisan B sama dengan 27 tambah 19 dikurang 40 ditambah 8. Jadi posisi yang 40 sama ini ditukar. Jadinya yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, maka banyaknya anggota irisan B adalah 14. Nah, ini adalah banyak anggota atau banyak siswa yang mengikuti ekskul voli dan basket. Jadi dia mengikuti atau mereka mengikuti ekskul voli maupun ekskul basket. Ada 14 siswa. Nah, jadi banyak siswa yang mengikuti ekskul voli dan basket adalah 14 orang. Kemudian bagian B disuruh membuat diagram Venn. Langkah-langkahnya sama ya, buat persegi panjang. Kemudian tuliskan S di sudut kiri atas. Karena ada siswa yang mengikuti 2 ekskul, maka itu pasti irisannya ada ya. Sehingga himpunannya seperti ini. Yang 14 ini adalah siswa yang ikut voli dan ikut basket. Jadi kalau ada irisan, untuk digambarkan diagram Venn itu irisan didahulukan. Nah, maka untuk di himpunan A-nya kita kurangi karena yang ikut voli 27. Dikurangi yang ikut kedua-duanya. Jadi yang ikut voli saja hanya 13 orang. Selanjutnya, karena yang ikut basket ada 19 dan yang ikut kedua ekskul ada 14, jadi dikurangi 19 kurangi 14, jadi 5. Nah, yang 5 ini adalah dia hanya mengikuti ekskul basket saja.
Nah, sementara sisanya yang 8 ini adalah ada 8 siswa yang tidak ikut eskul voli maupun eskul basket. Mungkin ikut eskul yang lain seperti itu. Contoh yang kedua, dari 50 anak, diketahui 26 anak menyukai jus apel, 20 anak menyukai jus apel dan jus jeruk. Nah, kalau ada kata dan seperti ini, artinya dia menyukai kedua-duanya. Atau ada irisannya berarti ya. 10 anak tidak menyukai jus apel maupun jus jeruk. Tentukan banyak anak yang hanya menyukai jus jeruk. Misal, tetap dimisalkan ya, A adalah himpunan anak yang suka jus apel, B himpunan anak yang suka jus jeruk. Nah, kita tuliskan apa-apa yang diketahuinya. Pertama, yang 50 anak ini adalah keseluruhan anak, berarti itu adalah semesta. Semestanya 50, banyak anggota yang suka jus apel, ada 26, terus banyak yang suka keduanya. Ya, tadi diketahui keduanya ada 20 orang, dan banyak yang tidak suka keduanya ada 10 orang. Kita masukkan lagi ke rumus ini. Banyak semesta sama dengan banyak himpunan A tambah banyak himpunan B dikurangi banyak anggota A irisan B dan ditambah banyaknya anggota komplement dari A gabungan B. Nah, kita masukkan atau kita ganti yang sudah diketahuinya. Semesta 50, banyak himpunan A ada 26, himpunan B belum diketahui, banyak yang ikut atau yang suka keduanya 20, dan yang tidak suka keduanya ada 10. Oke, berarti 50 kita kurangi 26 kurang 20 tambah 10 ini 26 kurang 20 tambah 10 sama dengan banyaknya himpunan B. Banyaknya anggota himpunan B. Nah, 50 kurang 16 sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi banyak himpunan B adalah 34. Oke, tapi ini himpunan B ini atau ini yang suka jus jeruk. Belum dikurangi yang suka keduanya. Jadi banyak anak yang hanya suka jus jeruk adalah 34 dikurang 20. Jadi harus dikurangi dulu kalau mau mencari yang hanya ya. Ini kan yang dicari banyak anak yang hanya menyukai jus jeruk. Berarti 34 dikurangi yang suka keduanya, yang suka jus jeruk dan suka jus apel. 34 dikurang 20 jadi ada 14 anak. Seperti itu. Selanjutnya, diketahui diagram Venn. Nah, ini kita membaca diagram Venn ya. Ada diagram Venn dengan anggota-anggotanya. Tentukan anggota dari P, Q, P irisan Q, P gabungan Q, komplement P, komplement Q, komplement P gabungan Q, dan komplement P irisan Q. Nah, langsung saja untuk himpunan P. Nah, kita perhatikan himpunan P ini ada batasannya yaitu lingkaran ini. Semua yang ada di lingkaran ini merupakan anggota dari himpunan P termasuk yang irisan ini ya. Jadi himpunan P anggotanya adalah 3, 6, 9, 12. Kemudian himpunan Q ini batasannya berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 ya. 3 dan 9 ini kan masuk ke dua-duanya ya. Jadi di P masuk, di Q juga masuk. P irisan Q artinya yang anggota yang sama. Berarti ini sudah jelas ya, 3 dan 9. P gabungan Q berarti himpunan P dan himpunan Q digabung tapi yang samanya cukup ditulis satu kali. Berarti 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Kemudian komplement dari P. Komplement dari P artinya anggota semesta tetapi dia bukan anggota dari P. Berarti selain dari ini, selain dari himpunan P ini. Di luar himpunan P termasuk yang di Q itu masuknya komplement dari P ya. Berarti 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 seperti itu.
Kemudian komplement dari Ki artinya anggota semesta tetapi selain dari yang ada di himpunan Ki. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian komplement dari P gabungan Ki. Komplement dari P gabungan Ki, nah ini batasnya. Berarti selain dari anggota himpunan P dan himpunan Ki. 2, 4, 8, 10. P irisan Ki komplement atau komplement dari P irisan Ki berarti selain dari 3 dan 9 ini. Semuanya masuk ke komplement dari P irisan Ki. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Seperti itu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.